Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani. Saya dari kelas 10, NIA 2. Baiklah, di sini saya akan menceritakan mengenai biografi Presiden B.J. Habibie. Profesor Dr. Ingenia Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal sebagai B.J. Habibie. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Dan beliau meninggal di dunia di Jakarta pada tanggal 11 September 2019. Beliau mempunyai istri yang bernama Hasri Ainun Besari yang telah meninggal pada tanggal 22 Mei 2010. Kedua pasangan ini mempunyai anak yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, yaitu dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari Gorontalo atau etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Ayah dari B.J. Habibie memiliki marga Habibie, salah satu warga asli dalam struktur sosial Pohala A atau kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Sementara itu, ibu dari B.J. Habibie merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya yang bernama Puspowardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. Marga Habibie dicatat sebagai historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bune Bolango, Provinsi Gorontalo. Dari sisi keluarganya, kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama dan anggota Majelis Peradilan Agama serta salah satu pemangku adat di Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar berternak sapi, memiliki kuda yang dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. Sewaktu kecil, Habibie pernah berkunjung ke Gorontalo untuk mengikuti proses kehitanan dan upacara adat yang dilakukan dengan syariat Islam dan adat istiadat Gorontalo. Nah, pendidikan B.J. Habibie. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di sekolah menengah atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung. Sekarang Institut Teknologi Bandung namanya. Nah, pada tahun 1954. Kemudian pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Nah, di RWTH Aachen, Jerman Barat. Dan ia menerima gelar diplom insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Kisah cinta B.J. Habibie. Nah, pada awalnya kisah cinta antara Habibie dan Ainun bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun,
Keduanya baru saling memperhatikan ketika sama-sama bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung di Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan berkuliah di Jerman. Sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Habibie dan Ainun menikah pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga, Malila, yaitu di Bandung. Selanjutnya, ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hemrak, atau yang kedua, berperan serta berkarya di belakang layar, berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga, serta dan Ainun pun memilih opsi yang kedua. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Nah, selanjutnya adalah masa kepresidenan. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapatan dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kukuh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah, inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam, dan akhirnya dituntaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, tanpa adanya Undang-Undang Otonomi daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Selanjutnya, pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mengangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden mengaku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.